Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga Ananda sehat-sehat saja. Baiklah, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, pada materi ini akan dijelaskan tentang kompetensi dasar dan dilengkapi dengan indikator soal serta contoh soal latihan. Pada materi sistem reproduksi manusia terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pembelahan sel. Pada pembelahan sel ini akan dijelaskan indikator soal. Indikator soal pada pembelahan sel terdiri dari 3. Yang pertama adalah menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kita mulai saja pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis. Tahukah Ananda apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh yang disebut juga dengan sel somatik. Pada pembelahan mitosis ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis memiliki 4 fase, yaitu fase profase, yang kedua metafase, anafase, dan telofase. Fase profase. Bagaimana keadaan sel pada tahap profase ini? Pada profase akan terbentuk 2 sentriol dan sentrosoma. Yang satu tetap di tempat, sedangkan yang satu lagi bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tiap-tiap sentriol akan muncul serabut-serabut berupa filamen yang disebut juga dengan benang spindel. Benang spindel ini berfungsi menghubungkan antara sentriol yang satu dengan sentriol yang lainnya. Selanjutnya, fase metafase. Pada tahap metafase, dapat kita lihat membran inti sudah mulai menghilang. Kemudian, kromosom terdapat pada bidang ekuator dengan sentromernya berpegang pada benang gelendong pembelahan. Dan pada fase ini, kromosom terlihat paling jelas. Anafase. Pada tahap anafase ini, setiap kromosom memisahkan diri menjadi 2 bagian yang sama, yang disebut dengan kromatid. Masing-masing bergerak menuju ke arah kutub sel yang saling berlawanan. Dan kromosom ditarik oleh benang-benang kinetokor yang disebut juga dengan benang spindel. Kemudian tahap telofase.
Pada fase telofase, kromatid-kromatid sudah mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang-benang gelendong menghilang, kromatid menjadi kusut, dan butiran-butiran kromatin muncul kembali. Apakah itu butiran-butiran kromatin? Butiran-butiran kromatin adalah kromatid yang menjadi kusut membentuk benang yang berpilin. Kemudian pada telofase ini, selaput inti sudah terbentuk kembali dan anak inti sudah terlihat lagi. Dan yang kelima, interfase. Sebetulnya, fase interfase ini berlangsung sebelum fase profase terjadi dan sesudah fase telofase. Pada tahap interfase, ini sel dalam keadaan istirahat untuk mengumpulkan energi yang digunakan pembelahan sel berikutnya. Pada interfase, inti sel atau nukleus sudah terlihat jelas dan kromosom berubah menjadi benang-benang halus yang disebut dengan kromatin. Kita lanjutkan ke pembelahan sel meiosis. Tahukah Ananda apa yang maksud dengan pembelahan sel meiosis? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Pada pembelahan meiosis ini menghasilkan sel gamet yang mempunyai kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ananda semuanya, marilah kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya.